meskipun kita juga arahnya kan bingung. Jadi kalau kekurangan kita jalan sudah ada step-stepnya. Prosesnya kan anunya kan mengalir ya, jadi mungkin dari atasan terus nanti ke cabang ke bawah dan seterusnya itu. Efisiensi sangat efisiensi kalau di organisasi. Terus kalau untuk kemarin kita ngobrol sempat ini ya mas, kayak buat di staff di situ ada pelatihan gitu ya. Ya. Kalau buat perencanaan sama pengkoordinasian antara dari pihak pusat sama buat kayak pelatihan itu gimana mas? Kalau itu nanti kita ada semacam namanya training itu ada undangan gitu. Dari Angular di Jakarta ya. Jadi ada undangan nanti kita ngirim soalnya tergantung nanti yang di training bagian apa, karena kan kita bagiannya beda-beda ya. Sini ada undangan. Betul, jadi nanti step by step mungkin lebih fokus ke fresh graduate ya. Kalau ada ini yang masih baru lah, ya nanti tanya. Biasanya itu kalau training berapa bulan? Kalau itu mungkin dalam 1 bulan ada tergantung juga ya. Dan itu kan nanti training sudah beda-beda kan. Jadi bagian-bagian tadi nanti yang seperti itu. Sekarang ada keuangan ya mas dan mas. Gimana cara AS ini buat jaga pengendalian arus kas biar semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana dari awal? Anggaran ya? Iya. Itu nanti. Izin ya biar mas Mbak, untuk pengendalian arus kas itu nanti kita kan 1 bulan sebelum itu disuruh menginput RPU. RPU itu rencana pengeluaran uang. Jadi nanti untuk pengendalian itu kita sesuaikan dengan rencana apa yang udah kita anggarin. Jadi harus sesuai sama rencana tersebut. Kalau misal di luar dari itu kita harus ada pertimbangan dulu gitu. Kita harus koordinasi dulu sama pimpinan kita apakah dengan pengeluaran ini tuh membuat apa ya akan menggerus profit kita apa enggak gitu. Itu juga harus dikoordinasi. Tadi buat membuat RPU itu pasti kan setiap divisi itu kan ada bagian sendiri ya? Ya tapi satu pintu. Oh, oke. Untuk keperluan bengkel nanti juga nanti kepala bengkelnya konfirmasi ke saya, langsung kami inputkan RPU-nya. Kalau teknis pembuatan RPU-nya berarti setiap divisi itu membuat kayak gambaran buat belanja tahun depan. Iya. Semacam lapor. Oke. Ya dari buat bengkel mungkin di bulan depan ada apa itu nanti menyampaikan buat ini tadi yang benar untuk realisasi di bulan ini. Oh, berarti setiap per bulan gitu ya mas? Dalam Iya, 1 bulan itu ada 3 RPU. Oh. Kayak turuningan uang dari pusat. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih mas Mbak tentang SOP. Kemarin seperti singgung itu pada wadah rumah itu kan SOP mas. Tuh buat SOP itu ada kayak dokumen tertulis nggak mas? Maksudnya kayak misalkan dalam proses servisnya ada SOP-nya tertulis, yang pertama tuh harus melakukan ini, terus yang kedua pelaksanaan ini itu. Oh ada. Nggak harus di bengkel sih, SOP itu nggak serta macam peraturan juga ya. Itu tidak ada di sini. Semua ada. Tapi mohon maaf kalau punya tidak. Oh iya mas, buat menjaga quality control setiap dari pelanggan yang masuk ke sini tuh dari AS, apa yang dilakukan dan diusahakan buat menjaga dalam quality control itu mas? Kontrol juga apa mas? Ke pelanggan buat misalkan datang ke sini. Kita biasanya sering melakukan evaluasi tim ya, nanti mungkin 1 minggu sekali kalau internal, nanti 1 bulan sekali itu kalau global sama cabang terus itu nanti kita juga bahas terkait apa ya, semacam
untuk menjaga apa namanya ya itu tadi puas pengulangan gitu. Jadi kalau memang mungkin di bulan itu kita mendapati kritik dan masukan ya kita koordinasikan. Jadi, kalau memang itu mungkin suatu kesalahan ya kita evaluasikan, kita benahi gitu. Selanjutnya saya tanya tentang aspek risiko mas. Yang pertama kan di daerah Wates ini tuh banyak juga bengkel umum. Persaingannya sama AHS sendiri ini tuh di mana? Persaingan Dalam Mungkin buat membayar pelanggannya. oh iya, nah jelas kita kan di sini berarti kan cabang loh, jadi kita punya panggilan itu biasanya kita sudah apa ya, kalau terkait pelanggan kita sering dikasih data juga untuk kita olah. Jadi memang kita tinggal menjalankan apa yang diperintah. Kita dikasih data untuk kita olah, untuk kita apa namanya mungkin semacam blaster gitu, atau enggak kayak broadcast gitu ya. Jadi itu reminder service, reminder untuk ganti oli. kayak gitu. Jadi kita punya data, nah, kita maksimalkan data itu. Di samping itu, nah, secara internal kita mungkin sering melakukan event-event gitu. Nanti kita biasanya kolaborasi sama marketing, kita lakukan event-event di mungkin di pasar gitu, di balai desa segala macam. Jadi lebih fokusnya ke area, itu kan banyak area, macam-macam area gitu. Kalau keseharian di bengkel itu tantangan yang sering muncul itu apa mas? Apa kayak antrian yang panjang atau ramai, ketersediaan spare part yang kurang? Tantangan ya, Iya, kalau tantangan. di bengkel sendiri itu mungkin kalau antrian ya relatif lancar sih ya, katanya. Mungkin ini lebih ke menggait customer. Jadi kalau di kelompok itu kita kan areanya banyak ya, paling area yang demand itu yang belum kita apa ya, belum kita sasar kan. Banyak di daerah perhubungan gitu, mungkin tantangan yang sering kita hadapi. Jadi kan kita mau ngadain event atau mau menggait konsumen kita yang ada di mungkin daerah-daerah Menoreh sana kan agak butuh memakan waktu ya mungkin ya, dan apa kurang efisien juga terkait waktu dan pakai itu seperti itu. Kalau sepetat sama ini aman-aman ya. Tapi ada kayak buat menambah Apa? Kita itu sebenarnya sama, cuma nanti di lapangannya kan tergantung daerah. Nah, karena ada yang mungkin daerahnya tertib banget, ada yang mungkin nggak tertib banget. Berarti sama ya, kayak pihak ketiganya itu benar ke situ atau Iya, sebenarnya secara bagus ya sebenarnya sama juga, tergantung daerah tadi. Nah, kalau di sini mungkin ya, nah di sini pusat lumayan bagus sih, daerahnya bekerja beneran gitu. Mungkin di beberapa cabang lain kan ada yang nggak pernah kecil juga kan kayak gitu. maraton. Nggak ada. Kalau pengelolaan baterai sama mobil itu bagaimana? Oli mungkin sama. Oh ya, kalau ini kita di sini ada tempatnya sendiri. Jadi kalau oli ya kita kan ada kebetulan limbah kita di depan. Terus kalau oli nanti kita masuk ke beli. Kalau yang botol itu kita potong pak. Kita potong jadi dua karena biar tidak di ya maksudnya disalahgunakan kan kayak dua itu kayak untuk perusahaan macam kita botol oli yang sudah kita pakai itu kita potong. Kita kumpulin jadi satu di karung, nanti diambil barang sama itu 1 bulan sekali sama vendornya. Itu ada laporan semua, laporannya laporin langsung ke daerah juga. Ada audit lingkungannya gitu. Ada biasanya setahun sekali. Ya kalau kita laporan sih biasanya setahun berkali ya, per 6 bulan.
yang ini baik itu baik. Bisa disesuaikan dulu sama itu. Kalau misal dari rencana itu nggak ada, mungkin kita dialihkan di bulan depan. Bulan ini diajukan untuk keperluan itu. Tapi kalau ada nggak sih Mbak, kayak over dari usia anggarannya segini tapi malah lebih gitu? Oh ada. Jadi siapa Kalau jadi kayak over budget. Iya. Jadi kan kita si 1 bulan sekali, 1 tahun sekali itu kan merancang master budget. Jadi budget 1 tahun ke belakang gitu kan Mbak. Kalau misal nggak sesuai sama anggaran itu, kita bisa ngajuin over budget dengan harus ada